Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Kang Andri. Kali ini saya akan menceritakan kisah misteri nyata tersesat di Gunung Angker. Narasumber cerita ini adalah sahabat saya sendiri, sebut saja Dimas. Cerita ini adalah pengalaman pribadi Dimas dan teman-temannya sewaktu tahun baru 2015 lalu. Sebelum memulai cerita ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe. Jangan lupa tekan tombol like dan aktifkan tanda lonceng di samping video. Dengan begitu, kamu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan menyaksikan cerita misteri nyata di sekitar kita. Berikut adalah ceritanya. Saya punya sahabat bernama Dimas. Dimas adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sewaktu cuti hari raya, dia main ke rumah saya. Dan kemudian kami terbawa suasana dengan percakapan kami. Hingga Dimas bercerita kalau dia dulu pernah punya pengalaman misteri di salah satu objek wisata pegunungan di daerah kami. Singkat cerita, sebelum tahun baru 2015, Dimas dan teman-temannya Anton, Yudi, Rian, Bagas berencana untuk merayakan tahun baru dengan memanggang ayam. Kemudian Yudi punya ide kalau lebih baik mereka mengadakan acara di gunung tempat objek wisata tersebut. Tapi teman-teman Yudi termasuk Dimas agak ragu dengan ide tersebut karena mereka belum pernah ke gunung itu saat malam hari. "Ayo manggang ayam di gunung," kata Yudi. "Wah, kita belum pernah ke sana malam hari. Takutnya nanti ada apa-apa," jawab Dimas. "Halah, nggak apa-apa bro," jawab Yudi dengan sedikit meremehkan. Teman-teman lainnya pun terpaksa mengiyakan keinginan Yudi. Akhirnya sore sebelum malam tahun baru, Dimas dan teman-teman sudah berkumpul di gunung itu. Mereka menyiapkan ayam dan mencari kayu bakar untuk berlarian. Tak terasa malam menjelang. Yudi baru datang saat itu. Teman-teman yang lain yang sudah persiapan dari sore agak jengkel dengan Yudi. Yudi berkata, "Sorry bro, agak telat." Kemudian Anton menjawab, "Gimana sih bro? Yang lainnya udah dari sore." Dimas pun berusaha menengahi. "Ya udah, enggak apa-apa." Yudi berkata, Sorry, ban gue bocor tadi." Waktu itu menunjukkan jam 8 malam. Dimas dan teman-teman mulai acara memanggang ayam. Mereka sangat bahagia waktu itu. Dimas dan teman-teman saling bertukar cerita pengalaman pribadi mereka. Kemudian Yudi menjawab, katanya dulu di tempat ini pernah ada orang lihat penampakan. Bagas pun menjawab, "Yud, kita ini di hutan, jangan ngomong ndak-ndak." Yudi pun hanya tersenyum. Tak terasa, waktu menjelang tengah malam, mereka berencana untuk begadang hingga pagi. Kemudian mereka ingin membuat kopi. Sementara keran air paling dekat harus masuk lebih ke tengah hutan. Yudi menawarkan diri untuk mengambilkan air tersebut. Dimas menawarkan diri untuk menemani, tapi Yudi tak mau. "Tak carikan air ya dekat warung Pak Ade," kata Yudi. "Tak temani ya bro," jawab Dimas. "Alah gak usah bro, sendiri aja berani," jawab Yudi. Akhirnya Yudi pergi untuk mengambil air. Teman-teman lain menunggu sambil menghabiskan sisa ayam yang mereka panggang. Tak terasa waktu menunjukkan tengah malam. Angin berhembus begitu dingin, kabut pun begitu tebal. "Yudi kok lama ya ngambil air?" kata Dimas. Karena sudah hampir 1 jam Yudi belum kembali. Teman-teman yang lain pun mulai khawatir. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari Yudi. Mereka berpencar agar lebih cepat menemukan Yudi. Anton, Rian,
mencari Yudi di dekat sumber air. Sementara Dimas dan Bagas mencari Yudi di warung Pak Ade. Posisi warung Pak Ade sendiri agak masuk ke tengah hutan. Tak lama kemudian Dimas melihat Yudi. Dimas memanggil Yudi. "Yud, kamu dari mana? Kok lama?" Tapi Yudi hanya diam. Dimas kembali memanggil Yudi. "Yud, kok diam? Ayo kembali." Tapi Yudi tak merespon panggilan Dimas. Bagas berkata pada Dimas, "Mas, Yudi kok aneh, dipanggil gak respon." Tiba-tiba terdengar suara wanita menangis. Seketika itu pula Yudi menghilang dari pandangan mereka berdua. Dimas dan Bagas pun terkejut. Mereka bingung kemana Yudi pergi. Tiba-tiba terdengar suara wanita menangis kembali. Mereka berdua melihat seorang wanita di kejauhan. Kemudian mereka berdua menghampiri wanita itu. Bagas bertanya, "Mbak, kok malam-malam di hutan?" Tapi wanita itu hanya menangis. Dimas berkata pada Bagas, "Ayo pergi aja." Kemudian wanita itu menoleh. Alangkah terkejutnya mereka berdua karena saat wanita itu menoleh, wanita itu berwajah rusak dengan darah murni wajahnya. Kemudian wanita itu tertawa dengan keras. Dimas dan Bagas pun lari ketakutan. Akhirnya mereka berdua kembali bertemu dengan Anton dan Rian. Anton bertanya, "Kenapa lari?" Dimas berkata, "Ada penampakan di dekat warung Pak Ade." Mereka semua kembali ke bawah ke api unggun. Di situ Dimas berkata kalau dia tadi melihat Yudi, tapi Yudi tak menyaut saat dipanggil. Ternyata Anton dan Rian juga punya pengalaman yang sama. Mereka tadi lihat Yudi, tapi hilang saat akan dihampiri. Mereka berempat ketakutan karena suasana di gunung itu sunyi, dingin, dan berkabut. Ditambah Yudi belum ditemukan. Mereka sepakat untuk menunggu Yudi di perapian karena mereka sudah berusaha mencari, tapi tak ada hasil. Apalagi Dimas dan Bagas baru melihat penampakan. Tak terasa mereka berempat begadang hingga pagi menjelang. Tapi Yudi belum juga kembali. Akhirnya keempat sahabat ini mencoba meminta bantuan warga setempat. Oleh warga setempat, keempat sahabat ini diarahkan menuju rumah orang yang dituakan. Di desa itu sebut saja Pak Kito. Sesampainya di rumah Pak Kito, Dimas bercerita pengalaman mereka tadi malam. Pak Kito pun berkata, "Sore setelah asyar saja gak ada yang berani naik. Kok kalian malah ke sana?" Semua terdiam, termasuk Dimas, Anton, Rian, dan Bagas. Kemudian Pak Kito mengajak keempat sahabat ini dan para warga untuk mencari Yudi di gunung tersebut. Waktu itu jam 2 siang. Pak Kito dan para warga memanjatkan zikir dan sholawat di gunung itu. Namun Yudi tak kunjung ditemukan. Akhirnya waktu menjelang malam, para warga dan Pak Kito memutuskan untuk mencari Yudi keesokan harinya karena waktu semakin larut dan kabut kembali turun di malam itu. Dan warga sudah capek mencari karena mereka mencari Yudi sampai ke tengah hutan. Dalam perjalanan pulang, tepat di tempat mereka membuat api unggun, ternyata Yudi sudah duduk di situ. Sontak semua orang terkejut. Muka Yudi pucat, tangannya dingin, penglihatannya kosong. Kemudian Pak Kito menyuruh untuk segera membawa Yudi ke rumahnya karena waktu semakin larut. Sesampainya di rumah Pak Kito, Yudi diberi minum air putih hangat. Setelah kondisi Yudi stabil, Dimas bertanya pada Yudi, "Yud, tadi malam kemana?" Kemudian Yudi menjawab, "Tadi aku mau ambil air di warung dekat Pak Ade, tapi aku lihat ada cewek. Aku panggil, nggak jawab. Aku samperin, dia lari.
Akhirnya aku kejar, takut kalau ada apa-apa sama dia. Tapi dia hilang. Kemudian aku dengar kayak ada ramai-ramai. Udah kayak pasar. Aku tengok kanan kiri, gak ada orang, sepi. Aku takut, terus lari. Tapi gak nemuin jalan pulang. Kemudian aku lihat banyak penampakan di situ. Mulai dari orang tinggi besar, matanya merah, cewek dengan muka rusak, sampai kuntilanak yang terbang di atas. Kemudian aku pasrah. Aku hanya duduk di bawah pohon besar sambil menutup mata dan membaca ayat kursi dan sholawat. Tak lama kemudian ada kakek menepuk pundakku. Dia bilang, "Sekarang kamu lari ke sana," menunjuk ke arah semak-semak. Tanpa pikir panjang, aku lari. Tahu-tahu aku sampai di tempat kita buat api unggun tadi. Kemudian Anton menyaut, "Kok tadi? Kamu tuh hilang dari kemarin malam. Sampai malam lagi, kamu baru ketemu." Yudi pun kaget. Bagi Yudi, dia di tempat itu baru 1 malam. Akhirnya Pak Vito berkata pada 5 anak muda itu agar jangan ke gunung itu malam-malam, karena banyak hal mistis yang terjadi di gunung itu saat malam hari. Sekian cerita misteri hari ini, tersesat di Gunung Angker. Ingat, dimanapun kita berada, jadikan sholawat dan zikir sebagai amalan kita sehari-hari, agar Allah selalu menjaga kita dari gangguan jin dan setan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.